Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, semoga meridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari keduanya. Abdullah sahabat, Ammar sahabat, Asnya bukan. Qala, berkata Abdullah bin Amr, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma, innallaha sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbidul ilma, tidak mencabut akan ilmu, intiza'an sebagai mencabut, yantazi'uhu minan nas, yang Allah cabut ilmu itu dari manusia. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika mencabut ilmu, bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala langsung mencabut dari otak dan hati manusia. Kenapa? Karena dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan satu tanda daripada tanda kiamat adalah banyaknya kematian ulama. Kenapa? Karena Allah mencabut ilmu dari kehidupan ini. Allah tidak mencabut ilmu itu langsung dari otak manusia, langsung dari hati manusia. Kenapa? Karena kalau Allah mencabut ilmu dari otak manusia, langsung dari hati manusia, maka manusia itu jadi linglung, bagaikan orang gila. Kada sedikit orang ketulahan, tadinya alim menjadi linglung karena dicabut Allah ilmunya. Di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani ada orang ketulahan lawan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, maka persis oleh Allah dicabut ilmunya, maka jadilah dia seperti orang gila. Seperti orang gila. Ini banyak cerita atau banyak kisah dalam kitab-kitab karamah aulia bahwa di antara akibat orang yang mengiktirad walinya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Allah cabut keberkahan, bahkan Allah cabut keilmuan ilmu seseorang. Kalau nangkai ini jadinya ngeri dene. Orang lantaran i'tirad aulia, menentang wali, memusuhi wali, belah rabah. Begitu rabah, linglung langsung. Padahal kada setrok, kada timbul linglung, ilmunya habis. Salah satunya adalah juga bisa mewariskan ilmu itu hilang keberkahannya adalah ketika seorang murid su'ul adab lawan gurunya. Ketika seorang murid buruk adab lawan muridnya, maka keberkahan ilmu si murid itu bisa dicabut Allah. Tadinya ilmunya luas, kenapa hilangan? Hafalan itu hilangan.
ini kada hafal lagi, ini kada hafal lagi, ini kada hafal lagi. Belum lagi pada akhirnya karena dia sudah dicabut ilmunya, maka jadilah bagai orang yang bodoh. Maka hidupnya menjadi hina. Simpulnya kadang-kadang hidup ini berilmu, beradab, berakhlak. Makanya rangkaiannya itu ilmu, adab, akhlak. Ini tidak boleh dikurangi. Ilmu, adab, akhlak. Orang memang boleh mengatakan al-adabu fauqal ilm. Adab memang di atas ilmu, tapi semuanya berawal dari ilmu. Orang tanpa ilmu adab kada akan bisa melakukan adab. Orang tanpa ilmu akhlak dia tidak bisa menjadi orang yang berakhlak. Semuanya berangkat dari ilmu. Nah, kalau ilmu nang ia pelajari ada banyak. Ada ilmu ibadah, ada ilmu muamalah, ada ilmu adab, ada ilmu akhlak. Lalu ilmunya dipakai, maka lahirlah dia seorang santri yang beradab. Kemudian ilmu akhlaknya dipakai, maka lahirlah dia seorang santri yang berakhlak. Ilmu tanpa adab, ilmu tanpa akhlak itu rusak. Ilmu tanpa adab kada akan pernah berkah mengaji. Makanya 5 akhta'ut thariq, karena mereka salah jalannya menuntut ilmu. Maka dikaranglah kitab Ta'limul Muta'allim supaya ilmu nang kita kaji ini berkah. Sesuailah, lalu kita belajar ini adab lawan ilmu, ini adab lawan kitab, ini adab lawan guru, adab ini. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang berilmu dan beradab. Ketika berilmu beradab, maka insya Allah ilmu nang dikajinya menjadi berkah. Lalu ada akhlak, diamalkannya akhlak, maka jadilah dia orang yang berilmu, beradab, dan berakhlak. Inilah agama. Isinya agama itu adalah ilmu, adab, akhlak. Siapapun tanpa adab, tanpa akhlak tidak ada punya nilai apa-apa. Kalau masalah ilmu, jangan dikisah lawan iblis. Iblis itu secara keilmuan lebih hebat daripada kita. Kenapa? Karena iblis malaikat pun dilajarinya. Iblis itu malaikat diajarnya. Sekian tahun iblis mengajar kepada malaikat. Kalau urusan ibadah, iblis mengungguli kita dalam hal ibadah karena iblis bergelar al-abid. Nah, iblis tidak punya adab, tidak punya akhlak. Tidak punya adab kepada Adam, tidak punya adab kepada Allah, tidak punya akhlak kepada Adam dan kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Tapi iblis fasajadu illa iblis. Mereka sujud kecuali iblis nggak mau sujud lawan Adam. Padahal iblis kada kurang ibadah, iblis kada kurang ilmu, cuma iblis kehilangan akhlak batin, kehilangan adab zahir lawan Nabi Adam. Akhirnya apa? Akhirnya dikutuk oleh Allah. Hanya orang bahari sekian tahun belajar adab, sekian tahun belajar akhlak. Akhlak itu ya kitab Kifayatul Atqiya itu akhlak. Kitab apa? Kitab Risalatul Muawanah itu bagian daripada akhlak. Adab kena ada, adab terhadap Allah, adab terhadap kitab, adab terhadap orang tua kita.
adab syariat, itu adab mereka. Ketika orang kehilangan adab, maka berkah dicabut Allah. Ya, berkah dicabut Allah. Lamun nang kaya ini Allah mencabut ilmu, kesian. Linglongan di linglong kata. Innallaha la yaqbidul ilma, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu intiza'an yantazi'uhu minan nas, sebagai pencabutan yang Allah cabut langsung dari manusia, kada. Walakin tetapi yaqbidul ilma biqabdil ulama. Walakin tetapinya yaqbidul ilma, mencabut oleh Allah Ta'ala akan ilmu biqabdil ulama, dengan mencabut rohnya para ulama. Qabdi itu kan mencabut rohnya para ulama. Bahasa lain dengan mematikan para ulama. Ulama mati, ilmu nang dibawanya. Habis berapa ilmu nang dibawa oleh ulama, habis. Ulama Syiah meninggal, habis. Hatta iza lam yubqi aliman, sehingga ketika apabila tidak menyisakan oleh Allah akan orang yang alim, kada ada lagi nang alimnya. Si A mati, si B mati, udah ada lagi nang alimnya. Ada ittakhazan nasu ru'asan juhala, maka menjadikanlah oleh manusia ru'asan, pemimpinnya itu juhalan, orang bodoh. Ini nang hati-hati. Kenapa nang dijadikan tokoh idola itu orang bodoh? Masa artis bisa berfatwa ini dan itu? Jangan sampai manusia menjadikan sebagai seorang pemimpin itu juhal, bodoh. Bodoh di sini bukan berarti orang itu kada sekolah, salah. Paham salah. Kadang ini betital ya, kalau kita nampak bisa aja titalnya doktor, tapi dari kemanusiaan, dari ilmu dunia. Kenapa titel ini orangnya sarjana S1, S2, S3, tapi diulah penceramah? Baca kitab kada bisa. Baca kitab kada bisa. Aneh. Mattakhazallahu waliyan jahilan. Allah aja kada akan membikin seorang wali itu bodoh kada. Oh, jangan hati-hati cerita Imam Ali Al-Khawas, itu ada di kitab memang. Ali Al-Khawas itu gurunya Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani adalah ummi. Ummi itu kada bisa baca kitab, tapi alim, kitab apa aja apa. Ini bukan menjadi sebuah pembenaran kita diperbolehkan berguru kepada orang yang bukan ahlinya dalam bidang kitab. Lalu Imam Sya'rani, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani berguru lawan Syekh Ali Al-Khawas. Suatu hari Syekh Ali Al-Khawas menyuruh Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kalau engkau ingin mendapatkan ilmu laduni, jualkah kitab ini atau beriakankah? Pada akhirnya dijual sidin kitab, sedekahkan. Kenapa? Menjalani riyadhah, apa yang diperintahkan oleh Syekh Ali Al-Khawas. Pada akhirnya
Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menguasai kembali apa-apa yang ada di dalam kitab itu. Kali oleh orang ini ada orang alim berilmu, ini dia tamsilkan dirinya lawan gurunya. Dirinya bagai Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ahli kitab, gurunya dianggap Syekh kayak Syekh Ali Al-Khawas. Aneh. Diteliti dulu Syekh Ali Al-Khawasnya nang gaya apa. Sidin kembali menjadi orang aulia Allah, orang yang tidak pernah meninggalkan syariat dan menjadi alim, ahlim bujur, ahli kitab bujur, ahli kutub bujur. Lah, hati-hati. Kok kenapa orang yang disuruh menjadi khatib kada ahli agama, kada ahli ilmu, kada ahlinya, kada berilmu? Kenapa nang dijadikan pemimpinnya orang nang kada berilmu? Pasu ilmu. Ketika mereka menjadi pemimpin, maka ditanya orang. Begitu ditanya orang, fa'aftau bi ghairi ilmin, maka berfatwalah mereka tanpa ilmu. Fatwalah mereka tanpa ilmu dalam pengertian mereka berfatwa sakahandak menafsirkan. Kenapa? Karena melihat di Google. Karena ilmu kan dia. Kalau kini caranya, fadallu wa adallu, maka sesatlah mereka dan menyesatkan manusia. Artinya apa, Den? Kita lihat apabila sudah orang ulama-ulama ini dicabut oleh Allah Ta'ala, si fulan mati, si fulan mati, si fulan mati. Walaupun ada tumbuh berganti ini, tapi kata ilmu ulama ini habis nih di bawah sidin, habis di bawah sidin. Itu akhirnya apa? Kurang nang terjadi apa? Fasadun kabirun, menjadi sebuah kerusakan yang besar. Alimun munhamikun, orang nang berilmunya terbuai dengan dunyawiyah, hawa nafsu. Wajahilun mutanassikun, orang bongolnya kada beilmunya pinna kaya ahli ibadah. Ya namanya semua berbicara, aku sedang perhatian ini gaya berilmu berata. Bila sudah ini bla 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 bla, udah hati-hati aja kamu di mana aja bila blok, udah siapakah dibahasnya? Siapakah dibahasnya? Apabila sudah masuk dalam media sosial, siapakah dibahasnya? Seakan-akan dia memang orang alim nang memang berilmu, padahal kan dah. Coba lihat, kita perhatikan, malah ada tokoh kada bisa membaca kitab, kada bisa baca kitab, dan inya sendiri ngaku kada bisa membaca kitab. Ternyata diudulakan, diundang ke sana kemari ceramah, ya Allah. Maka terjadilah fa'aftau bi ghairi ilmi, dia berfatwa tanpa ilmu. Makanya dipadahkannya binatang pun alim, buaya bisa alim, apapun karena ayat ini disambung min dabbatin, padahal innama yakhshallah min ibadihil ulama. Kenapa? Karena berfatwa tanpa ilmu. Dan sekarang banyak tuh hasil telaahan, paham? Hasil telaahan
para pakar dalam keilmuan, termasuk Albani pun berfatwa tanpa ilmu hadis. Bahkan ini ada ini fatwa aneh lagi. Seorang suami bila menyusu lawan bininya, maka bininya menjadi ibunya. Ayo Pak. Ini kan ulama di luar negeri ini. Ulama di luar negeri, bubuhan wow kami bubuhan wow paham ya. Aftau bi ghairi ilmin. Mereka berfatwa tanpa ilmu yang sebenarnya. Bahasa sekarang nang kita perhatikan orang bilainya sudah pintar pandir, apalagi bisa bala lucu, sudah banyak pengikutnya, seakan-akan dia orang alim, padahal kada alim kada, cuma pintar pandir benar. Lalu jadilah dia sebagai tokoh, dikenal orang, banyak idolanya. Sekali berfatwa diumpati orang. Orang berilmu tertawa, oh kenapa kayak ini? Begitu dibahas, alim siapa orangnya? Terkenal siapa? Bukan masalah terkenal kada terkenal, masalah ilmu. Masalah ilmu itu masalah kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah itu adalah iqamatul hujjah bidalilis sharihah. Itu dina caranya. Iqamatul hujjah nang kayak apa dia mendatangkan hujjah, mendatangkan argumentasi bidalilis sharihah dengan dalil-dalil yang jelas. Kamu ahli ilmu soleh selama ikam bisa iqamatul hujjah bidalilis sharihah. Ini apa hujahnya, dalilnya, ini hadisnya, ini benar, iya. Itu yang disebut dengan alim, ilmu bujur. Kenapa para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan Albani bukan kapasitasnya sebagai ahli hadis, sehingga kadang-kadang dia berfatwa tidak sesuai dengan ilmu nang dalam keilmuan itu. Contoh, Albani melarang orang memakai hadis dhaif. Padahal dalam ulama-ulama muhaddisin, dalam ilmu kehadisan, hadis dhaif itu dalam beberapa hal yang tertentu boleh diamalkan. Wahabi apa? Inya bila kada sahih, kada mau. Kada bisa kayak itu. Buat apa ada hadis hasan? Buat apa ada hadis marfu? Buat apa ada hadis musalsal? Ada hadis muttasil, ada munqati, dan seterusnya. Bahkan ada yang dimaksud ada hadis dhaif. Kenapa? Karena Albani bukan muhaddis. Itu menurut ulama-ulama ahli hadis sekarang. Paham? Karena Albani kada pernah sekolah hadis. Kalau Albani dikatakan peneliti hadis, oke. Peneliti aja dengan. Sama orang sekarang, orang peneliti politik bukan ahli politik. Paham salah? Ada sekarang orang ngarannya salah peneliti politik. Pokoknya politik namanya, ahlinya meneliti. Apakah dia seorang ahli politik? Kada. Kenapa? Karena dia tidak pernah langsung terjun ke dalam politik.
Itu bahasa orang sekarang ngarannya dianya hanya maksud kepada ilmu riwayat, bukan ilmu dirayat. Paham deh? Bahasa lain, inya hanya pintar dalam metode. Kada pernah praktik, inya tahunya cuman teori. Kada pernah langsung turun ke lapangan menggeluti ilmu itu. Nah, sehingga hati-hati, maksudnya Solahai, hati-hati zaman sekarang di media sosial kah, di manakah, jangan langsung menokohkan orang, jangan langsung mengagumi seseorang sementara kita belum tahu ini dan itu dan sebagainya, telah jauh bujur-bujur ini dan itu. Jangan-jangan nih juhala, jangan-jangan nih orang bodoh. Habis. Artinya dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, mumpung masih banyak ulama nang ahli, lah kasih belajar. Jangan sampai dicabut Allah Ta'ala ilmu nang ada di ulama itu dengan cara meninggalnya ulama. Oh, ternyata nang kedua, bila ulama sudah banyak matian, nang ahli-ahli matian, ini salah satu ciri kiamat, salah satu ciri akhir zaman. Keberkahan hidup mulai dicabut oleh Allah. Nah, berikutnya hati-hati. Mun sudah ini mati, harap busihan yang jadi ketua MOE, ketua Majelis Ulama Majar, membaca kitab aja kada bisa. Tapi nya ahli pandir agama. Kenapa? Karena banyak kitab. Kitabnya banyak soalnya buku, tapi kada ahli kitab. Paham salah? Kitab banyak, kitab terjemah. Paham salah? Alim karena alim terjemah. Hanya semalam kadakan. Kadada sekarang ini kitab nang kada, hampir semua kitab selalu ada terjemahannya. Mau kitab Nahu, mau kitab Syarab, Kailani aja ada terjemahannya. Soalnya Kailani ada terjemahannya, Mutammimah ada terjemah, Jurmiyah ada terjemah, Mbak Khudhari ada terjemahannya, Ibnu Aqil ada terjemahannya, Alfiyah ada terjemahannya, ada aja orang nama terjemahkan. Kitab fikih lengkap ya, mulai Kasyifatus saja ada yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Syarah Sitin ada yang menerjemahkan. Fathul Qorib ada yang menerjemahkan. I'anatul Talibin ada yang menerjemahkan. Fathul Wahhab ada yang menerjemahkan. Nihayatul Zin ada yang menerjemahkan. Belajar tasawuf, Bidayatul Hidayah, Marakil Ubudiyahnya ada yang menerjemahkan. Sabilal Muhtadin ada yang menerjemahkan bahasa Indonesia. Sairus Salikin ada yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Bahkan Ihya Ulumuddin ada. Tafsir itu juga ditukar berataan, ikam baca, kada pernah berguru, cuma baca aja bahasa orang ini, kutu buku. Kada ada hari jam yang lewat kecuali ada buku di tangannya. Buku aja terus.
Dia tidak pernah belajar kitab, talaqi lawan guru, musyafahah lawan guru, berhadapan lawan guru. Akhirnya apa? Pintar ya, pandir ya. Pak, ini dalam kitab mana aja ada dulu bisa baca kitab kah? Itu terjemah. Wah, ada penjelasannya aja dalam kitab hikam ini. Dalam ihya, mau hafal hadis gitu juga. Sahih Bukhari ada terjemahannya, Sahih Muslim ada terjemahannya. Nah, pernah ngereda? Ikam tukar berataan berapa lama hari ikam itu? Lalu ditunjuk orang jadi ketua MOE. Maka jadilah ittakhazan nasu ru'asan juhala. Asli salah bodoh. Nah, nyata ditakoni orang fatwa, ada yang kena jawab kasak ada yang jawab kasak asal-asalan kada dari kitab, kada main otaknya, dijawabnya lawan akalnya. Fa'adallu lalu sesat, wa'adallu dan menyesatkan. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian kitab Hamdillah wa syukrihi, kitab menerangkan tentang memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.